Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kampus Psikologi bersama aku, Melinda. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik semua kan ya? Oke, di episode kali ini kita akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke Dropbox IG Kampus Psikologi kemarin. Nah, untuk teman-teman pastiin nonton karena akan kita bacain setelah ini. Oke, untuk pertanyaan pertama ini ada dari akun IG Rika Hafifa. Pertanyaannya, psikologi anak-anak usia di bawah 10 tahun kayak gimana sih, Min? Bingung sama emosi anak di sekitar. Wah, teman-temannya Rika masih banyak yang 10 tahun kah di sekitarnya? Atau anak teman-temannya itu? Mungkin jawabannya itu menurut teori ya, aku bahasnya ya. Ini ada menurut teorinya Erikson, itu anak-anak di bawah usia 10 tahun sedang memasuki masa atau fase industri versus inferiority, di mana teman-teman atau anak-anak itu yang di bawah 10 tahun itu dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungannya, entah di sekolah atau di lingkungan luar sekolah. Nah, jika teman-teman atau anak-anak di usia di bawah 10 tahun itu berhasil beradaptasi dengan baik di sekolah, mampu berteman, kemudian mampu mengikuti kegiatan dan bersosialisasi, itu mereka bisa membangun ranah yang lebih baik juga di luar sekolah. Nah, tapi ketika di sekolah aja mereka udah kesulitan untuk beradaptasi, itu kemungkinan besar mereka juga akan mengalami kesulitan di luar sekolah atau merasa inferior. Seperti itu. Gimana menurut pengalaman di sekitar Rika? Itu kayak gimana emangnya? Kalau yang Rika temuin, mungkin boleh di komen di bawah. Pertanyaan kedua, itu dari Nat_Nat4. Kuliah di psikologi ada matematikanya nggak sih, Min? Gitu. Nah, buat Nat, matematika, matematika enggak ya, tapi statistika ada. Yang berbau hitungan-hitungan juga ada. Kenapa? Karena kita kuliah di psikologi itu tetap menggunakan ada yang berbasis hitungan untuk misalnya data nih, ngolah data. Kita bisa pakai statistika, ada psikometri juga. Selanjutnya yang ketiga ada dari Kulapor Kelarlo _. Wah, jangan lapor-lapor dong, Kak. Oke, penemuan menarik di bidang psikologi. Ada satu temuan menarik di bidang psikologi, yaitu ada pengaruh hubungan self-control dengan teman-teman yang kebelet. Gimana tuh? Nah, jadi di penelitian itu, teman-teman yang cenderung kebelet atau menahan pipis atau apapun, atau boker atau pup, apalah itu istilahnya, itu kecenderungannya untuk menahan diri atau self-control itu jauh lebih tinggi gitu. Selanjutnya ada dari Asiah Aulia Amir. Asiah_Aulia Amir. Kak, apakah yang kuliah di psikologi atau di fakultas psikologi harus selalu unggul di SMA-nya? Kenapa? Kamu merasa inferior kah? Enggak kok. Untuk yang teman-teman yang mau kuliah di psikologi, syaratnya itu nggak harus unggulan. Yang penting teman-teman memang mau belajar ke psikologi atau tentang psikologi. Nggak harus unggulan kok gitu. Jadi jangan takut untuk daftar psikologi hanya karena, wah aku tuh bukan dari sekolah unggulan atau aku tidak unggul di sekolahku gitu ya. Yang penting memang teman-teman ada niatan mau belajar psikologi, udah cukup banget untuk bisa masuk dan kuliah di psikologi. Selanjutnya ada Nafilah Asfita, ingin jadi psikologi, tapi SMA-nya kelasnya di IPA dan bahasa Arab. Masih bisa nggak ya, Min? Gitu. Soalnya aku mondok, masih mau dilihat tahun depan. Teman-teman, kuliah di psikologi itu mau teman-teman IPA atau IPS atau bahasa Arab gitu ya, bisa banget tetap kuliah di psikologi. Nanti teman-teman boleh cek postingan kita yang sebelumnya, itu ada ngebahas tentang kampus-kampus mana yang base-nya IPA atau IPS. Mungkin itu bisa jadi preferensi teman-teman nih. Teman-teman mau yang, oh aku dari IPA, atau aku dari IPS, atau aku dari bahasa, bisanya masuk kemana nih? Nanti bisa dicek di channel YouTube di sini. Selanjutnya, ada faza.o_. Min, psikologi pelajarin apa aja ya? Psikologi itu kalau kata orang-orang sih ya, belajar baca pikiran, terus bisa tahu nih teman-teman lagi mikirin atau sedihnya apa. Pokoknya dukun-able banget deh ya buat teman-teman gitu ya. Banyak banget yang gitu, padahal enggak.
Jadi psikologi itu belajarnya ada 3, brain, body, behavior. Udah itu aja. Jadi teman-teman akan melihat nih interaksi antara tubuh teman-teman, pola pikir teman-teman yang terjadi dalam otak, sama perilaku yang muncul di luar. Itu yang kita pelajarin. Jadi, bukan kami membaca pikiran teman-teman, tapi kami membaca gestur teman-teman. Selanjutnya, ada dari eka.ptrii_. Kak, gimana sih ngendaliin emosi? Kadang, emosiku tiba-tiba meledak karena hal sepele dan itu bikin aku langsung pingin nangis. It's okay. It's okay kalau kamu pingin nangis, it's okay kalau kamu belum cukup kuat, tapi ada kok beberapa cara atau tahapan untuk kamu bisa mengendalikan emosimu biar kamu nggak langsung nangis di tempat, terus kamu jadi kalut, terus kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin gitu kan. Cara paling praktis itu ada 6 cara. Yang pertama, pilih situasi. Kedua, ubah situasi. Yang ketiga, alihkan fokus perhatianmu. Yang keempat, ubah pikiranmu terhadap masalah itu. Yang kelima, ubah tanggapanmu dari apa masalah itu. Tadi kan kamu udah mengubah pikiranmu dulu nih. Terus kamu ubah tanggapanmu terhadap itu. Dan yang keenam, kamu bisa berlatih mindfulness. Nah, mindfulness itu gimana ya, Kak? Aku kok nggak paham gitu. Intinya mindfulness itu, kamu sadar bahwa saat ini, itu tuh kamu sedang bagaimana dan sedang apa, sedang di mana. Kesadaran penuh akan dirimu. Jadi ketika kamu sadar misalnya nih, ada satu trigger yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Kamu bisa tadi ubah situasinya. Kamu pilih situasinya gitu. Kalau memang kamu nggak bisa, kamu bisa menghindari. Misalnya kamu nggak nyamannya sama orang, ya udah kamu menghindari. Kamu menghindari untuk ketemu orang itu, menghindari untuk berinteraksi dengan orang itu nggak apa-apa. Terus ubah fokus perhatianmu. Jadi jangan terfokus pada, ntar dia ada di situ, ntar dia nyamperin aku apa gimana gitu. Bisa nggak kayak gitu? Jadi teman-teman bisa fokus. Oke, aku sekarang mau ngapain? Aku fokus ke ngerjain tugasku dulu deh. Gitu. Mengesampingkan fokus dari pikiran teman-teman tadi gitu kan. Dan mengubah tanggapan teman-teman di situ. Jadi bahwa oke, bukan itu yang sekarang lagi aku urusin. Sekarang aku ada tugasku dulu. Apa nih yang harus aku kerjakan dengan tugasku? Ketika teman-teman udah jauh lebih tenang, teman-teman tuh di mindfulness-nya itu bisa berlatih dulu nih. Oke, saat ini aku sedang cemas banget, aku lagi nggak nyaman, aku nggak tahu, aku ngerasa bukan marah, bukan kecewa, bukan sedih, aku nggak tahu itu apa. Misalnya gitu ya teman-teman. Fokus dulu tadi sebelum aku kayak gini, aku ngelihat apa ya, aku mendengar apa, aku mengingat apa, gitu. Oh, ternyata aku teringat kenangan yang dulu nih. Kalau di kondisi aku yang lagi capek kayak gini, biasanya ada yang bisa nemenin, misalnya gitu ya. Atau misalnya ketika aku lagi berantem kayak gini, ada satu orang yang bisa aku cari. Aku kangen atau merindukan orang itu gitu. Teman-teman sadar dulu. Oke, berarti problemku adalah kenangan itu gitu loh. Aku sedang dihantam oleh emosi dari suatu kenangan. Tapi saat ini aku sedang ngapain gitu kan. Oke, aku saat ini sedang berada di depan laptop dan berkomunikasi dengan teman-teman. Bisa nggak aku fokus di sini dulu? Fokus pada kegiatanku dulu sampai itu selesai. Nah, nggak langsung bisa, nggak langsung teman-teman bisa switch emosi, nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Oke, saat ini aku sedang berada di sini, di tempat ini, dan aku baik-baik saja. Jadi pelan-pelan diubah tadi pikirannya dan tanggapan terhadap situasinya, teman-teman bisa ubah. Fokus pada apa yang sedang teman-teman lakuin saat ini. Oh iya, itu hanya memori, itu aja, itu hanya kenangan. Itu akan lewat ketika aku melakukan kegiatan yang lain. Misalnya itu adalah teman-teman yang terpicu oleh emosi karena teringat sebuah kenangan atau perihal lain ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada kendala lain nih yang belum terjawab, di komen di bawah lagi ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu dari Yellow Coldplay X. Kak, bahas matkul biopsi dong. Minggu depan aku UTS tapi buta banget sama matkul. Wah, kalau kita bahas satu matkul biopsi nanti bisa jadi 1 semester ini video ya. Oke, tapi overall aku jawab ke secara umum aja ya. Biopsi itu ngebahasnya tentang bagaimana proses mental kita bereaksi dengan tubuh kita. Jadi misalnya sesimpel gimana nih nanti otak itu memproses sebuah informasi yang masuk, gimana nanti respon dari neurotransmitter yang ada di otak itu membuat kita merasakan sesuatu.
kayak gitu. Banyak banget. Itu seru sih teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten yang ilmiah banget, itu materi biopsi itu jos. Selanjutnya dari Ayuya 5. Pertanyaannya, bahagiakah? Makasih ya sebelumnya buat Ayuya udah nanyain bahagiakah hari ini gitu ya, sesimpel itu. Bahagia banget. Banyak hal yang terjadi di hari ini, tapi aku bisa melaluinya dengan baik. Aku masih bertahan di sini. Terima kasih aku. Terima kasih Ayuya sudah menanyakan keadaan ini. Semoga teman-teman semua juga yang nonton video ini bisa bahagia selalu dan masih bisa menemukan hal-hal baik di setiap harinya. Seburuk apapun hari itu, aku yakin sebelum kita tidur kita masih bisa menemukan hal baik untuk menutup hari itu. Sesimpel, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa tidur dan menjalani hari sebaik-baiknya. Terima kasih aku, terima kasih tubuhku. Tapi balik lagi ya, kalau pertanyaannya Ayuya itu bahagiakah gitu? Bahagia seperti apa yang Ayuya cari? Bahagia seperti apa yang teman-teman dambakan atau impikan gitu. Mungkin ada yang bahagia hari ini bisa makan soto. Mungkin ada yang bahagia hari ini bisa nonton drakor yang baru rilis. Mungkin hari ini bahagia karena ada yang nelpon, ada yang ngajakin jalan gitu. Jadi bahagia itu tergantung kita. Mudah enggaknya, sekecil apapun bahagia itu tergantung pada standar kita gitu. Thank you Ayuya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain. Boleh aku jawab ya? Kak, ini lucu sih. Kak, balikan nggak ya? Ayo, diingat kemarin putusnya karena apa? Kalau memang putusnya itu karena sebuah alasan yang jelas dan ngerasa pingin balikan hanya karena teman-teman belum bisa berpindah dari kenangan yang pernah teman-teman buat, kayaknya dipikirin baik-baik lagi. Diingat dulu, kemarin putusnya karena apa? Masih mau nggak teman-teman kembali ke kondisi sebelum teman-teman putus gitu? Semua orang berubah, tapi semua orang juga kemungkinan untuk mengulangi hal yang sama juga sama besarnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah memikirkan untuk putus, balikannya atau enggak, kembali ke alasan teman-teman kenapa putus kemarin gitu. Kalau memang masih bisa dipertahankan, monggo senyamannya teman-teman. Tapi kalau memang ada alasan yang jelas dan kuat dan sudah matang, dan jika ngerasa pengen balikan hanya karena teman-teman ngerasa aduh aku kangen banget sama dia karena aku kangen di bla 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 gitu, dipikir baik-baik lagi, itu hanya kenangan. Cara menghilangkan kebiasaan mimpi buruk. Ini ada yang tanya ya juga, gimana caranya gitu. Bisa banget kok teman-teman ketika punya mimpi buruk, satu di-share. Di-share ke orang terdekat yang teman-teman percaya, yang teman-teman rasa bisa nyaman untuk diceritakan gitu. Aku mimpi ini loh gitu. Di-share aja. Kedua, sebelum tidur, teman-teman mungkin bisa lebih merilekskan diri. Entah stretching dulu, stretching badan. Entah meditasi. Entah berdoa. Atau mengingat hal baik hari ini. Seburuk-buruknya hari, pasti ada hal baiknya gitu ya. Jadi, coba deh dicari hal baik kecil aja hari ini. Oke, hari ini aku berhasil melalui hujan. Meskipun aku kebasahan, tapi aku sampai rumah. Gitu. Itu hal baik banget. Wah, hari ini hujan. Dari kemarin sumuk banget, panas banget, akhirnya hujan dan dingin. Hal baik loh, gitu. Banyak banget hal baik, bisa teman-teman kulik sebelum teman-teman tidur, teman-teman ingetin lagi. Dan berterima kasih pada diri teman-teman karena hari ini sudah bisa melalui hari ini dengan sangat baik. Boleh dicoba dulu. Kalau udah berhasil boleh komen di bawah ya. Minta info dong Min. Caranya biar bisa DM orang ngobrol panjang. Wah, yang ini mau nge-DM, mau DM siapa ya? Mau PDKT atau mau nagih utang atau pinjaman ojol? Caranya cari tahu dulu kenapa kamu tertarik mau nge-DM orang itu. Kira-kira ada common interest nggak between both of you gitu yang bisa menjadi topik bahasan. Ketika ada, boleh tuh dicoba. Mungkin simpelnya dari react story-nya dulu, atau rekomenin dia, wah aku juga suka ke situ tuh, aku pernah ke sini nih gitu. Dengan kamu ngelihat kegiatan dia di sosial medianya seperti apa gitu.
Semoga membantu. Salah nggak sih kalau benar-benar bener-bener stop punya ekspektasi ke orang lain, tapi kok justru dianggap nggak percayaan ya kak? Ekspektasi ke orang lain itu nggak apa-apa kalau teman-teman mau nge-repress. Kalau nge-stop mungkin agak sulit ya bagi beberapa orang untuk tidak berekspektasi apapun terhadap sesuatu apapun gitu. Tapi ketika teman-teman bisa merepress ekspektasi teman-teman, biasanya itu akan lebih menyamankan teman-teman, dalam artian ketika itu tidak terpenuhi ekspektasinya, teman-teman akan lebih kurang kecewanya gitu kan. Kadang kan ekspektasi kita dihancurkan oleh realita ya. Jadi sering banget hal-hal yang kita idam-idamkan, kita domba-dombakan, yang itu hanya ada di pikiran kita, terbentur oleh realita dan kita hancur karena itu gitu. It's okay sebenarnya untuk mengurangi berekspektasi terhadap orang lain apalagi. Dan beda kasus lagi sebenarnya dengan percaya atau enggak gitu. Trusting someone itu tidak berarti kamu harus expecting something from them gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan aja ke teman-temannya kamu bahwa ekspektasimu ke mereka itu tidak seperti itu gitu, bukan berarti nggak percaya. Itu ya, semoga menjawab. Kalau mood berubah dalam hitungan detik itu namanya gila atau edan. Waduh, kalau di psikologi sendiri itu sebenarnya kemungkinan ya itu adalah gangguan di mood, apa ya istilahnya, bisa jadi bipolar, gangguan emosional maksudnya, gangguan emosional masuk kategorinya. Itu bisa macam-macam sebenarnya. Dibilang gila sih enggak ya, karena banyak banget proses atau tahapan untuk seseorang bisa dikatakan gila sepenuhnya itu yang seperti apa gitu ya. Tapi itu lebih ke gangguan emosional. Moodnya berubah ketika apa? Mungkin dicari tahu dulu ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau teringat sesuatu. Gimana caranya? Ini menarik guys, ada pertanyaan menarik. Gimana caranya berdamai dengan diri sendiri kalau akar masalahnya itu ada di kita dan kita menyadari bahwa kita itu bersalah gitu. Ini kayak bisa jadi problem banyak orang ya. Nggak semua deh, aku tidak menjudge semua ya. Tapi kita kesulitan untuk memaafkan diri kita sendiri. Itu memang jujur iya, sulit banget. Menerima dan memaafkan diri sendiri atas apalagi kesalahan yang kita perbuat gitu ya. Sering banget kita ngejudge, aku bodoh banget aku, sumpah demi apapun gitu ya. Kayak aku nggak becus banget kerja, kok kayaknya kerjaanku nggak ada yang beres, kok hidupku kayak gini-gini aja. Itu iya sulit banget, tapi bisa banget dengan cara apa? Teman-teman hargailah diri teman-teman sendiri. Nggak perlu dapat pujian dari orang lain, pujilah diri teman sendiri dengan apa ya itu. Kita pernah nonton, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton drama Korea yang dia ada butterfly hug-nya gitu. Teman-teman peluk diri teman-teman sendiri, bilang, terima kasih ya aku, karena hari ini aku keren banget. Hari ini begitu berat buat aku. Aku hampir menyerah hari ini, tapi aku berhasil bertahan hari ini dan menghadapi semuanya gitu. Kembali lagi, boleh puji diri teman-teman sendiri, tapi tidak berlebihan ya gitu. Maksudnya sampai menjatuhkan orang lain, apalagi enggak. Saya berterima kasih kepada dirimu sendiri gitu, karena kamu sudah sadar bahwa kamu melakukan kesalahan, bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Boleh dimulai dari situ, menyadari bahwa oh ya kemarin aku memang salah, aku minta maaf ya, aku minta maaf ke orang yang aku berbuat salah, dan aku maaf ke diriku sendiri karena sudah menyalahkan diriku terlalu banyak gitu. Dukung lagi ke diri sendiri, terima kasih banyak aku karena masih bisa bertahan, terima kasih kepalaku karena masih bisa berpikir, terima kasih muka aku, wajahku karena hari ini masih bisa tersenyum, terima kasih tanganku, terima kasih kakiku, terima kasih semuanya pokoknya kepada diri teman-teman sendiri. Sayangin diri teman-teman dulu, itu cara paling mudah memaafkan diri sendiri sih kalau menurutku ya. Semoga bermanfaat, boleh dicoba dulu. Kalau sudah berhasil atau masih ada kendala, boleh banget langsung komen di bawah. Aduh, ini agak dalam. Kak, aku punya gangguan nggak sih ketika aku masih bertahan, padahal aku udah mergokin dia gonta-ganti cewek 4 kali dalam 1 bulan, tapi kemana-mana dia tuh masih ngakuin aku ceweknya. Sakit, tapi kok aku masih bertahan ya? Mbak, atau Kak, atau sis, my beloved sister, kamu keren. Aku yakin kamu keren banget, kamu kuat, tapi coba deh dilihat lagi. Worth it nggak sih kamu bertahan di posisi itu untuk dia gitu?
seberapa sih timbal balik deh dilihatnya gitu ya. Entah bentuknya apapun itu, bisa kasih sayang, bisa atensi, bisa bentukan sesuatu yang diberikan, atau hanya sekedar kata-kata manis gitu. Dengan apa yang kamu rasain gitu, sakitnya tuh kayak gimana. Cari tahu dulu alasan kenapa kemarin kamu memilih bertahan di hubungan itu yang nyata-nyata kamu nggak bisa. Boleh ditanyain lagi ke dirimu gitu. Kenapa sih aku bertahan di hubungan ini? Apa sih yang ngebuat aku nggak bisa lepas dari dia? Atau ketika teman-teman ngerasa, enggak, kayaknya nggak ada yang mau sama aku selain dia, makanya aku bertahan. Enggak, itu bohong. Aku kasih tahu kamu ya. Bohong. Masih banyak banget orang yang mau sama kamu. Jangan ngerasa bahwa hanya dia yang bisa menerima kamu. Even though dia bilang kayak gitu, enggak, itu bohong. Banyak banget yang bisa menerima kamu. Sayangi diri kamu dulu. Kalau memang kamu nyaman, seberapa besar rasa nyaman itu mengalahkan rasa sakit hatimu, makan hatimu, kesulitanmu untuk menghadapi dan bertahan di hubungan itu gitu loh. Karena bagiku pribadi ya, ini pendapat pribadi, hubungan yang baik itu ngebuat kalian sama-sama nyaman, bukan sama-sama mengorbankan sesuatu yang memberatkan satu sama lain gitu. Balik lagi, ada konteks komitmen. Dalam komitmen itu ada kontrak tadi, ada kontrak di mana batasan antara kalian yang bisa kalian sepakati seperti apa gitu. Ketika akhirnya kamu masih bertahan dan kamu merasa bodoh bertahan gitu, tanyakan lagi kenapa kamu bertahan, kenapa kamu tidak bisa berhenti dan tidak bisa lepas dari dia. Mungkin boleh dimulai lagi dari alasan, tanyain ke dia, ada apa dalam hubungan kalian, apa problemnya yang tidak bisa dibicarakan gitu sih kalau dari aku. Semangat ya. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Semoga pertanyaan teman-teman itu cukup menjawab rasa penasaran teman-teman. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin belum terpilih pertanyaannya. Nanti ketika kita buka another question box, teman-teman bisa drop lagi. Oke? Kalau teman-teman suka konten-konten kayak gini, boleh banget teman-teman like dulu nih. Like dulu videonya dan subscribe channelnya biar teman-teman gak ketinggalan info-info terupdate tentang psikologi dan konten-konten menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang udah follow, terima kasih banyak. Semoga konten-konten ini bisa membantu teman-teman, memberi inspirasi atau menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh banget di komen di bawah. Kita akan coba jawab. See you in the next video.